Nah, udah pada mandi belum? Iya, udah pada siapin Alkitabnya buat kita sekolah minggu hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Nanti lipat tangannya, tutup matanya biar Kiki Alda yang berdoa. Yuk adik-adik yang siap untuk ikut sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyertai kami, Engkau telah menyertai keluarga kami juga. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu selama ini. Tuhan, sebentar kami mau melakukan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau memberkati kami Tuhan, supaya kami semangat memuji Tuhan meskipun kami beribadah di rumah. Tuhan berkati kami supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran. Kau yang memberkati kami semua, berkati juga guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Tuhan. Nah, adik-adik, walaupun di rumah aja kalian harus tetap berdiri memuji Tuhannya yang semangat. Oke? Iya. Nah, sekarang kita mau pujian tentang Yesus itulah satu-satunya. Tepuk tangannya ya. Tepuk tangannya. Sambil senyum. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan.
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Nah, adik-adik, kita udah memuji Tuhan, kita udah berdoa tadi. Sekarang kita mau ngapain nih Kak Elda? Sekarang kita mau pulang. Pulang? Kan udah di rumah ya. Oh, udah selesai aja kali, Ci. Oh, selesaiin aja YouTube-nya? Oh, enggak dong, ada yang kurang. Apa ya? Kita belum mendengarkan firman Oh, Tuhan. iya. Adik-adik udah siap belum nih dengan firman Tuhan? Nah, katanya udah siap. Udah siap. Aku juga udah bawa Iya. Alkitab. Kamu udah bawa Alkitab belum? Ya, adik-adik udah bawa Alkitab semua belum? Kita siapin Alkitabnya dan siapin hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, yuk adik-adik lipat tangannya, tutup tangannya. Sikapnya yang sungguh-sungguh meskipun adik-adik di rumah, meskipun cincinya nggak pada lihat, tapi Tuhan lihat adik-adik. Yuk adik-adik mari angkat hati adik-adik untuk adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi meskipun beribadah di rumah. Tuhan tahu adik-adik kalau adik-adik hatinya sungguh-sungguh apa enggak. Yuk yang mau sayang sama Tuhan, yang mau lebih disayang sama Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, tutupin kepalanya. Kita mau naikkan pujian ini. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hati, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan.
tutup matanya, kita mau dengerin firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami sudah memuji Engkau bersorak-sorai untuk nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan untuk Koko yang akan memberikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang hebat, dan menjadi anak-anak yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa bukan? Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Deswan minta supaya adik-adik mempersiapkan Alkitab, pakai baju yang rapi dan duduk diam, fokus mendengar firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan terambil di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23. Kak Deswan akan membacakan poin yang akan kita bahas pada saat ini. Mulai dari ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik perahu dan duduk di situ, sedangkan orang yang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini tema firman Tuhan adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tadi Yesus mau menyampaikan bahwa ada seorang penabur. Dia mau menabur sebuah benih di tempat yang sudah disediakan. Itu benihnya jatuh di pinggir jalan. Menurut adik-adik, benih itu tumbuh nggak? Pasti tidak. Di sini dengan jelas, ketika penabur itu menabur benih, benihnya jatuh dan apa yang terjadi? Benih itu dimakan burung seperti itu. Jadi sehingga benih yang jatuh itu tidak bisa bertumbuh. Nah, apa sih artinya dari ayat ini? Artinya adik-adik, ketika kita anak-anak mendengar firman Tuhan, kita kadang ketika Cici Kokonya menyampaikan firman, kita kadang tidak fokus, kita bermain, kita melakukan hal-hal yang lain sehingga kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan itu langsung hilang. Kita nggak ingat lagi. Jadi ketika kita melakukan hal itu, kita sama dengan benih yang jatuh di pinggir jalan, sehingga benih itu dimakan burung. Nah, terus yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Apa sih artinya benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu? Artinya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita datang ke sekolah, mendengar, kita menonton di YouTube, kita lihat firman Tuhan hari ini apa. Tetapi ketika kita mendengar, itu pikiran kita kemana-mana. Kita memikirkan, wah, permainan saya gimana ya? Terus kita memikirkan, film kesukaan saya jam berapa ya? Kita bukan fokusnya mendengar firman Tuhan, sehingga kita mendengar memang firman Tuhan, tetapi kita nggak bisa mengerti. Dan apa yang terjadi? Firman itu juga tidak bisa kita lakukan karena kita nggak bisa mengerti. Dan yang ketiga, di sini yang Yesus sampaikan, yang ditaburkan di tengah semak duri. Artinya, ketika kita mendengar firman Tuhan, adik-adik, kita mendengar nih, terus kita mengerti, kita udah mengerti firman Tuhan. Tetapi ketika kita pulang, atau ketika firman Tuhan selesai didengar nih, wah, kita keluar rumah, tiba-tiba ada teman-teman yang ngajak,
Yuk, ayo ucap sini. Ayo kita nyuri mangga sama tetangga. Wah, padahal tadi sebelum keluar rumah pas dengan firman, jangan mencuri. Pas diajak mencuri, dia mencuri. Terus temannya ajak berbohong sama orang tua, bilang kita mau ada les seperti itu. Padahal dia mau main-main keluar sama teman-temannya. Dia sedang berbohong. Padahal dia sering mendengar firman Tuhan yang dikatakan koko cicinya, jangan berbohong, jangan mencuri. Itu hanya dia dengar doang, dia hanya mengerti tetapi tidak melakukan. Hal ini membuat Tuhan Yesus sedih. Kenapa? Karena kita nggak mendengar firman Tuhan. Kita lebih mendengar hal-hal yang tidak berbau dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita tidak bisa berbuah, tidak bisa melakukan hal-hal yang baik yang berdampak bagi setiap orang. Dan yang terakhir, ada satu sifat yang luar biasa yang Yesus katakan di sini adalah di mana benih itu ditaburkan di tanah yang baik. Ketika ditaburkan di tanah yang baik, maka benih itu bertumbuh, berbuah, bahkan buahnya itu bisa 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Apa sih artinya? Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita duduk diam, kita konsentrasi, kita tetap mendengar firman Tuhan. Bahkan ketika kita mengerti, kita melakukan. Dan apa yang terjadi? Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita akan bisa, orang yang di sekitar kita bisa merasakan, wah, betapa firman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita ke sekolah, kita bisa melakukan firman yang kita dengar. Kita nggak nyontek, kita belajar dengan baik, sehingga teman-teman kita yang ada di sekitar kita, wah, senang berteman dengan kita. Kenapa? Karena kita melakukan firman Tuhan. Coba kalau kita nggak melakukan firman, kita nyontek, kita bully teman kita pukuli, pasti kita dijauhi, pasti kita dibenci seperti itu. Dan Yesus ajarkan di sini bagaimana anak-anak itu harus mau mendengar firman Tuhan. Dan sikap seperti ini membuat Tuhan Yesus senang loh. Jadi pada hari ini, adik-adik, ayo kita kalau mendengar firman Tuhan, kita benar-benar konsentrasi. Kita harus benar-benar mengerti firman Tuhan, bahkan kita melakukannya. Jangan kita menjadi benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Bahkan kita jangan seperti benih yang ditabur di semak duri seperti itu. Jadi kita menjadi benih yang ditabur di tanah yang baik, sehingga kita berbuah, sehingga apa yang kita cita-citakan bisa berhasil, karena Tuhan Yesus memberkati seperti itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami semua adik-adik di rumah bisa mengerti firman yang disampaikan, bahkan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati adik-adik, apapun cita-cita mereka bisa tercapai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan ya adik-adik. Jaga kesehatan, pakai masker pas keluar, dan tidur yang secukupnya. God bless you.